Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffinandes Versto, perwakilan dari kelompok data mining saya yang akan mempresentasikan tentang analisis keputusan pembelian tisu pada TikTok Shop menggunakan metode decision tree algoritma C45. Di sini saya ingin memperkenalkan tim saya, anggota tim saya, yaitu yang pertama ada Sharon Ming Sianggara dengan NIM 2021 080 1008, terus Cynthia Ulima Calyanto dengan NIM 2021 080 1015. Terus di sampingnya ada Muhammad Refren Andias Versto dengan NIM 2021 080 1051. Terus ada Jovan Kamoris ya dengan NIM 2021 080 1081. Di sampingnya ada Desmond Oris Purmala dengan NIM 2021 080 1136. Nah, di dalam presentasi kita di situ meliput bab 1 pendahuluan. Di bab 1 itu ada latar belakang dan latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Di bab 2 itu ada kajian literatur, yaitu mencakup teori yang digunakan penelitian terdahulu. Terus yang di bab 3 ada metodologi penelitian. Di dalamnya mencakup metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, validasi, dan verifikasi. Di bab 4 ada hasil dan pembahasan, yaitu di dalamnya ada hasil dan pembahasan. Kemudian di terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu meliput kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama pendahuluan dulu. Terus di pendahuluan kita ada latar belakang. Latar belakang kenapa kita mengambil metode arah penelitian ini adalah seiring dengan popularitas TikTok, telah muncul berbagai akun TikTok yang menjual berbagai produk dan layanan melalui fitur-fitur TikTok Shop. Salah satu produk yang sering dijual melalui TikTok Shop adalah tisu. Meskipun tisu merupakan produk yang umum dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pengguna TikTok mungkin dihadapkan pada berbagai pilihan kualitas dan harga tisu yang ditawarkan oleh berbagai akun TikTok. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode decision tree dengan algoritma C45 untuk menganalisis keputusan pembelian tisu pada TikTok Shop. Metode decision tree merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengatasi masalah klasifikasi dan analisis keputusan. Dengan menerapkan metode ini, kita dapat membangun sebuah pohon keputusan yang dapat memberikan informasi yang berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian tisu pada TikTok Shop. Terus kemudian di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kita itu apa aja sih? Di sini kita ada 3. Yang pertama itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian tisu di TikTok Shop. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan TikTok dalam memilih tisu tertentu untuk dibeli. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kualitas, harga, atribut yang relevan. Kemudian, yang kedua, ada mengembangkan metode decision tree menggunakan algoritma C45. Penelitian ini menggunakan algoritma C45. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah model tisu dengan mempertimbangkan berbagai faktor relevan pada decision tree yang dikembangkan. Diharapkan dapat memberikan aturan-aturan yang mudah dimengerti pengguna dari TikTok Shop untuk membeli tisu. Terus yang ketiga, membantu penggunaan TikTok dalam pengambilan keputusan pembelian yang lebih cerdas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat pada praktis bagi pengguna TikTok dengan memberikan informasi yang relevan dan terstruktur mengenai keputusan pembelian tisu di TikTok Shop. Dengan menggunakan metode decision tree yang dikembangkan, diharapkan pengguna TikTok membuat keputusan penilaian yang lebih cerdas sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus di sini ada kajian literatur. Nah, kajian literatur kita menggunakan TikTok. Yang pertama TikTok. Nah, terus yang kedua ada TikTok Shop. Terus ada e-commerce. Terus yang keempat ada data mining. Yang kelima ada algoritma C45. Yang keenam ada decision tree.
yang ke-7 ada rapid miner, yang ke-8 ada questionnaire, yang ke-9 ada Google Form. Kemudian, ntar Jo. Ambil sini. Nah, penelitian terdahulu di sini kita ada jurnal klasifikasi kepuasan pengguna layanan aplikasi Shopee menggunakan metode Decision Tree C45 karya Balia Vicky Haikal, Lin Ernawati, dan Nurul Hamidah. Untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna layanan aplikasi Shopee, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Penyebaran kuesioner dapat melalui berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, dan platform Shopee. Itu ditulis oleh Haikal B sama V Ernawati L dan Hamidah Nurul pada tahun 2021. Dalam penulisan karya ilmiah ini, kami menggunakan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner yang akan disebarkan pada 100 responden. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kemudian akan dilanjutkan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Desmonorik Sukaramala dengan NIM 2021-0801-136. Nah, saya akan membahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang kita gunakan adalah metode penelitian algoritma C4.5. Metode penelitian C4.5 ini merujuk pada algoritma pengklasifikasi pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. C4.5 adalah pengembangan dari algoritma sebelumnya yang dikenal dengan ID3 atau Iterative Dichotomizer 3. C4.5 menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk membangun pohon keputusan yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Algoritma C45 juga digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan-aturan yang dapat dengan mudah dimengerti. Metode penelitian C4.5 digunakan dalam beberapa penelitian, seperti untuk memprediksi loyalitas karyawan, pemilihan penerima KIP, klasifikasi data nasabah bank, dan klasifikasi potensi siswa dropout. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian C4.5 digunakan untuk mengolah data dan memilih atribut yang diperlukan. Kemudian menguji data tersebut dengan memperhitungkan manual dan perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan menggunakan algoritma C4.5. Yang pertama, dapat menangani atribut yang kosong, kontinu, dan discrete. Lalu dapat menangani data pelatihan dengan nilai atribut yang hilang. Selanjutnya, menghasilkan pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan. Lalu keuntungan selanjutnya memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, efisien dalam menangani data, dan terakhir pendekatan induktif digunakan untuk membangun classifier yang dapat diekspresikan sebagai pohon keputusan atau aturan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang step-to-step langkah-langkah melakukan algoritma C4.5. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu perlu mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian. Data ini harus mencakup atribut-atribut yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan label yang sesuai untuk setiap contoh data. Yang kedua ada pre-processing data. Langkah berikutnya adalah melakukan pre-processing pada data Anda. Ini termasuk menghilangkan data yang tidak relevan, menangani data yang hilang atau tidak lengkap, dan mengubah format data jika diperlukan. Yang ketiga adalah membangun decision tree. C4.5 menggunakan metode rekursif untuk membangun decision tree. Pada awalnya, semua contoh data digunakan sebagai kumpulan pelatihan untuk membangun pohon. Pada setiap langkah rekursif, C4.5 memilih atribut yang memberikan pemisahan yang paling baik antara kelas-kelas yang berbeda dalam data. Yang keempat tahapnya adalah penggunaan pruning. Setelah pohon keputusan dibangun, C4.5 menggunakan pruning atau pemangkasan untuk mengurangi kompleksitas pohon dan mencegah overfitting. Pemangkasan dilakukan dengan menghapus cabang-cabang yang tidak signifikan dari pohon. Lalu langkah kelima adalah evaluasi decision tree. Setelah pohon keputusan selesai dibangun dan dipangkas, kita perlu mengevaluasi kinerjanya. Anda dapat menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score untuk mengukur sejauh mana pohon keputusan dapat mengklasifikasi data dengan benar.
Lalu yang keenam, penggunaan decision tree. Setelah decision tree dievaluasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengklasifikasi data baru. Data baru akan melewati pohon dan diklasifikasikan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh cabang-cabang dan simpul-simpul dalam pohon. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan data. Yang pertama, kita ada tujuan pengumpulan data. Tujuan dari pengumpulan data yaitu untuk menganalisis keputusan pembelian terhadap fitur shopping di aplikasi TikTok menggunakan algoritma C4.5. Tujuan spesifikasi adalah untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pembelian pelanggan dengan menggunakan kuesioner dengan pilihan jawaban yaitu ya dan tidak. Lalu yang kedua ada sumber data. Deskripsi mengenai sumber data dapat digunakan dalam penelitian ini seperti kuesioner yang akan disebarkan kepada pengguna aplikasi TikTok yang telah menggunakan fitur TikTok Shop. Responden diharapkan memberikan tanggapan mereka mengenai pendapat mereka terhadap pembelian tisu di TikTok Shop yang akan digunakan untuk menentukan keputusan apakah pembeli tersebut jadi membeli apa tidak. Lalu yang ketiga ada metode pengumpulan data. Penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner ini akan berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengetahui ketertarikan pelanggan terhadap fitur TikTok Shop. Responden akan diminta untuk memilih salah satu dari dua kategori jawaban, yaitu ya dan tidak. Lalu, yang keempat, kita ada desain kuesioner. Deskripsi tentang desain kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Kuesioner yang akan terdiri dari pertanyaan terkait pengalaman penggunaan shopping aplikasi TikTok Shop. Setiap pertanyaan memiliki opsi jawaban yang sesuai dengan kategori tingkat kepuasan yang ditargetkan. Section pertama, pertanyaan informasi responden, terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu nama, usia, dan jenis kelamin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ulima dengan NIM 202108011015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya ada section 2, yaitu pernyataan memenuhi kriteria untuk menentukan keputusan pembelian dari customer, yaitu meliputi yang pertama ada pernyataan suka belanja online, jawab ya atau tidak, dan yang kedua meliputi pernyataan yaitu menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari, jawab ya atau tidak. Yang ketiga ada pernyataan harga tisu lebih terjangkau, jawab ya atau tidak. Dan yang keempat ada pertanyaan kualitas tisu terpercaya, jawab ya atau tidak. Nah, lanjut ke bagian proses pengumpulan data, yaitu meliputi langkah-langkah yang dilakukan termasuk distribusi kuesioner kepada responden melalui online, yaitu dengan Google Form dengan link sebagai berikut, serta instruksi yang jelas tentang cara mengisi kuesioner dan mengirimkannya kembali. Terus selanjutnya ada responden. Responden itu mengenai spesifikasi target jumlah responden, yaitu lebih dari 110 responden. Selain itu akan dijelaskan bahwa target dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh tanggapan dari beragam pengguna aplikasi TikTok. Next, lanjutnya ada analisa data. Analisa data ini yang pertama meliputi pre-processing data, yaitu tahap-tahap yang ada pada pra-proses data yang dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada data Excel. Jadi itu data Excel adalah sekumpulan data melalui kuesioner yang tadi sudah dikumpulkan sebelumnya ke dalam sebuah Excel. Terus selanjutnya kita lakukan pembersihan data atau cleansing data. Jadi di mana proses cleansing ini di mana jika ada data yang kosong maka otomatis akan terhapus. Terus hasil data yang terhapus itu akan menghasilkan hasil dari pembersihan ini. Setelah itu melakukan seleksi variabel, yaitu memilih variabel mana yang dijadikan hasil akhir dari pemrosesan data. Dan setelah dari seleksi variabel ini, data dapat digunakan. Terus lanjut ke decision tree.
Nah, decision tree ini adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Terus selanjutnya ada interpretasi hasil. Terus interpretasi hasil ini merupakan hasil dari pohon keputusan yang diinterpretasikan untuk membantu memahami preferensi dan karakteristik pelanggan terkait pembelian tisu. TikTok Shop dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berminat dan meningkatkan strategi pemasaran. Tujuannya adalah mengoptimalkan analisis keputusan pembelian tisu. Terus selanjutnya ada validasi dan juga verifikasi. Nah, yaitu meliputi validasi internal, validasi eksternal, reliabilitas, sama sensitivitas analisis. Nah, validasi internal itu kita lakukan pemeriksaan terhadap prosedur dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk memastikan bahwa mereka konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian. Terus selanjutnya ada validasi eksternal. Di sini validasi eksternal mengukur sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi pelanggan yang lebih luas lagi. Maka hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan penelitian serupa atau menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda. Lanjut ke reliabilitas, yaitu memeriksa konsistensi hasil yang diperoleh dengan melakukan pengulangan atau replikasi penelitian dengan menggunakan metode yang sama. Terus selanjutnya ada sensitivitas analisis, yaitu melakukan analisis sensitivitas untuk menguji sejauh mana hasil clustering dan interpretasi dapat berubah jika parameter atau variabel tertentu diubah atau dihilangkan. Perkenalkan, nama saya Syarami Syanggara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Bab 4 ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hasil dan juga pembahasan. Untuk yang pertama adalah 4.1, hasil. Perlu kita ingat kembali bahwa tadi pertanyaan kita itu, selain pertanyaan yang demografi, itu adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Nah, yang pertama, Q1 suka belanja online. Jika setuju atau suka belanja online, maka bisa menjawab dengan ya. Jika tidak, maka jawab dengan tidak. Begitu juga dengan Q2, question 2 ya. Menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari. Apakah iya atau tidak? Lalu harga tisu lebih terjangkau, iya atau tidak, dan kualitas tisu terpercaya, iya atau tidak. Nah, di sebelah kanan ini merupakan tabel hasil rekapitulasi dari responden dari pertanyaan Q1 sampai Q4 ini. Nah, di mana terdapat ada 110 responden. Di sini tidak ditampilkan semua, tapi ditampilkan dari responden 1 sampai 10 dan seterusnya sampai 110. Di sini contohnya misalnya responden 1 dia suka belanja online, maka dia menjawab iya. Dia tidak menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari, menjawab tidak. Lalu ada menjawab harga tisu lebih terjangkau, iya. Dan menjawab kualitas tisu terpercaya dengan tidak. Maka keputusan pembeliannya adalah tidak beli. Begitu juga dengan responden-responden lain yang tentunya menjawab dengan jawaban yang berbeda sesuai dengan pendapat mereka. Next. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai entropi dan gain. Kenapa kita menghitung itu? Karena ini adalah bagian dari algoritma C4.5. Ini adalah algoritma classification ya. Langkah pertama, kita akan menghitung jumlah kasus. Lalu, menghitung jumlah kasus untuk keputusan beli dan juga menghitung jumlah kasus untuk keputusan tidak beli. Langkah kedua, kita akan menghitung entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan kelas atribut dengan persamaan 1. Kita anggap pertama persamaan 1. Selanjutnya menghitung gain untuk masing-masing atribut dengan kita anggap persamaan 2. Nah, berikut ini merupakan perhitungan nilai entropi dan gain. Kita akan melakukan langkah pertama dulu. Nah, langkah pertamanya kita akan mencari entropi total. Diketahui bahwa tadi jumlah respondennya ada 110 atau 110 kasus. Di sini, untuk menghitung entropi total, kita harus tahu bahwa hasil keputusan beli ada 71 dan keputusan tidak beli ada 29. Rumusnya adalah minus 71 per 110 dikali log 2 dikalikan 71 per 110 lalu ditambahkan minus 29 per
110 dikali log 2 dikalikan 29 per 110. Lalu kita akan menghitung hasilnya adalah 0,91474. Nah, entropi total ini akan kita gunakan untuk mencari gain total untuk setiap pertanyaan. Nah, yang pertama kita akan menghitung entropi dan juga gain dari pertanyaan 1. Entropi dari pertanyaan 1 dengan jumlah jawaban ya. Untuk jawaban 1 ini kan totalnya pasti ada 110 ya. Jika dijumlahkan, yang menjawab iya di sini ada 80 dan yang menjawab tidak ada 30. Jika dijumlahkan kan 110. Nah, dari yang menjawab iya ini ada 80 orang, yang melakukan keputusan beli adalah 69 orang, 69, dan yang tidak beli ada 11. Jadi, jika dijumlahkan 69 ditambah dengan 11 sama dengan 80, yaitu total dari pertanyaan 1 yang menjawab ya. Nah, rumus untuk mencari entropinya hampir sama dengan mencari entropi total, tapi dengan kasus untuk pertanyaan 1 yang menjawab ya. Di sini, yang keputusan beli ada 69, jadi rumusnya minus 69 per 80 dikali log 2, dikalikan 69 per 80, lalu ditambahkan minus 11, keputusan tidak beli, per 80 dikali log 2, dikalikan 11 per 80, hasilnya adalah untuk entropi pertanyaan 1 dengan jawaban ya adalah 0,57765. Selanjutnya, kita akan menghitung entropi pertanyaan 1 dengan jawaban tidak. Terdapat 30 jawaban tidak dan 2 yang melakukan keputusan beli dan ada 28 yang melakukan keputusan tidak beli. Di sini kita hitung minus 2 per 30 dikalikan log 2 dikalikan 2 per 30, lalu ditambahkan dengan minus 28 per 30, dikalikan log 2, dikalikan 28 per 30. Maka diperoleh entropi pertanyaan 1 dengan jawaban tidak adalah 0,35335. Selanjutnya adalah menghitung gain atau total dari pertanyaan 1. Tentunya kan ada 110 ya di sini ya. Nah, yang pertama itu dari entropi total yang 0,91474 ini kita kurangkan dengan kita hitung dulu di dalam, yaitu 80 per 110 dikalikan 0,57765, di mana ini adalah entropi dari pertanyaan 1 yang menjawab ya, lalu ditambahkan 30 per 110 dikalikan 0,35335, entropi pertanyaan 1 yang menjawab tidak. Nah, setelah dikurangkan ke dalam, hasilnya adalah gain total dari pertanyaan 1 adalah 0,39826. Begitu juga dengan pertanyaan 2, 3, dan 4. Caranya sama. Untuk entropi pertanyaan 2 yang menjawab ya ada 65 dengan jumlah kasus pembelian yang melakukan keputusan beli 55 dan tidak beli 10. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,61938. Untuk entropi pertanyaan 2 tidak, hasilnya adalah 0,93893. Untuk gain totalnya sama, caranya entropi total dikurangi. Lalu hasilnya adalah gain atau total untuk pertanyaan 2 adalah 0,16463. Untuk pertanyaan ketiga, entropi pertanyaan 3 yang iya adalah 0,49867. Lalu untuk pertanyaan 3 yang tidak adalah 0,63945. Gain totalnya adalah 0,36871. Terakhir, untuk entropi pertanyaan keempat, yang ya adalah 0,44749. Lalu untuk entropi pertanyaan 4 tidak adalah 0,422. Nah, di sini tidak dituliskan 00 karena di sini ada 200 ya. Gain totalnya adalah dengan melakukan perhitungan yang sama adalah 0,74390. Nah, dari perhitungan tadi kita dapat meletakkannya di tabel perhitungan node 1, di mana di sini kita bisa lihat ada jumlah kasusnya kan 110, belinya 71 dan tidak belinya 29. Dari pertanyaan 1 menjawab iya ada 80, keputusan beli 69 dan keputusan tidak beli ada 11. Nah, di sini adalah hasil yang kita hitung tadi. Di sini dimasukkan untuk entropi masing-masing pertanyaan dan juga information gain dari masing-masing pertanyaan.
Q1 sampai dengan Q4 tadi. Nah, langkah ketiga dari hasil perhitungan tabel tersebut diperoleh bahwa nilai atribut tertinggi adalah pertanyaan 4 dengan gain sebesar 0,74390. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas tisu terpercaya menjadi node akar. Nah, di sini kan bisa lihat information gain-nya yang paling besar adalah soal nomor 4, di mana ini adalah kualitas tisu terpercaya. Yang diperoleh adalah 5 rules, di mana rules-nya adalah yang pertama, jika kualitas tisu terpercaya adalah tidak dan suka belanja online adalah tidak, maka keputusannya adalah tidak beli. Dengan kasus ada tidak belinya 28 kasus dan belinya 1 kasus. Lalu rules yang kedua, jika kualitas tisu terpercaya adalah tidak dan suka belanja online adalah ya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari adalah tidak, maka keputusan pembeliannya adalah tidak beli. Keputusannya tidak beli dengan ada kasus 10 tidak beli dan 1 yang beli. Yang ketiga adalah jika kualitas tisu terpercaya adalah tidak dan suka belanja online iya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari adalah iya, dan harga tisu lebih terjangkau adalah tidak, maka keputusannya adalah tidak beli. Dengan kasus tidak beli adalah 1 dan beli adalah 1. Lalu rules yang keempat, jika kualitas tisu terpercaya adalah tidak dan suka belanja online adalah iya, dan menggunakan TikTok 2 jam per hari adalah ya, dan harga tisu lebih terjangkau adalah ya, maka keputusan pembeliannya adalah beli, di mana ada kasus tidak belinya 0 dan belinya ada 2. Jika kualitas tisu terpercaya adalah ya, maka keputusannya adalah beli, dengan jumlah kasus yang tidak beli adalah 0 dan beli adalah 6. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovan Kamuris. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasan Sharon, dan sekarang saya Jovan Kamuris, NIM 221080141 akan menjelaskan apa yang sudah dibagikan oleh Sharon tadi atau dipresentasikan oleh Sharon. Sekarang saya akan melanjutkan ke pohon keputusan dari RapidMiner. Seperti yang kita tahu bahwa kita menggunakan aplikasi tools yang bernama RapidMiner untuk memperoleh data dari sejumlah form atau data-data yang sudah kita kumpulkan menjadi satu. Nah, maka kita tinggal masukin ke RapidMiner, teman-teman. Kita bisa lihat tutorialnya. Jadi tinggal kita masukin, kita import dulu, kita import data, kita import kuesionernya, kita masukin. Lalu kita tinggal masukin beberapa operator atau ibaratnya alat atau tools untuk bisa kita membuat decision tree-nya. Salah satunya adalah dari operator di sebelah sini kita bisa langsung masukin set role. Set role nanti fungsinya untuk mengubah role utamanya. Ini kita pakai keputusan pembelian sebagai label. Lalu ada select atribut, di mana kita bisa men-select atribut apa saja yang bisa kita pakai atau atribut apa saja yang kita gunakan untuk memasukkan data-data sebagai kolom keputusan atau sebagai rule-rule yang ada nanti. Nah, kemudian operator terakhir adalah decision tree, yang mana kita akan menghasilkan sebuah keluaran atau output yang berupa decision tree. Makanya kenapa decision tree kita taruh di akhir. Lalu kita sambungkan seperti yang ada di PowerPoint atau yang gambar kita lihat ini. Lalu kita tinggal next. Nah, di next-nya adalah ketika kita sudah mengikuti sesuai alur yang sudah tadi saya katakan, maka kita bisa tinggal tekan tombol play yang ada di sini ya teman-teman ya. Tombol play atau bisa dibilang ini run, maka dia akan langsung mengeluarkan ini. Tapi sebelumnya kita harus pindah dulu ke page namanya design. Nanti baru akan muncul pola dari decision tree yang udah kita buat. Nah, dia akan bilang bahwa apabila kualitas tisu terpercaya, apabila iya akan pasti membeli. Kalau tidak, maka akan ditanya lagi apakah suka belanja online. Kalau misalnya dijawab tidak, maka hasilnya atau keputusan akhirnya adalah dia tidak membeli. Tapi sedangkan ketika dia belanja online dia mengatakan iya, maka kita akan lanjut ke pertanyaan apakah user itu menggunakan atau konsumen itu menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari. Apabila tidak, maka probabilitas untuk tidak belinya agak sedikit lebih kurang daripada belinya. Kalau maksudnya lebih kurang daripada yang sebelumnya tentang suka belanja online. Kalau kalian lihat grafiknya ya, dimana ada bar yang lebih tebal yang oranye, itu artinya dia beli tuh, oranye atau merah, artinya dia beli. Jadi probabilitasnya lebih tidak belinya agak sedikit berkurang, belinya nambah dikit. Tapi ketika dia menjawab iya, maka akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai harga tisu apakah lebih terjangkau.
atau kita bilang statementnya itu harga tisu lebih terjangkau. Kalau misalnya dia mengiyakan statement itu, maka bisa dipastikan bahwa dia akan 100% beli. Tapi apabila dia tidak merasa bahwa tisu lebih terjangkau, atau dia mengatakan statement bahwa harga tisu itu tidak lebih terjangkau, maka hasilnya akan 50-50, atau bisa kita lihat ya sesuai dengan label yang di sana. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengaturan dari Rapid Miner. Ketika kita pakai tools Rapid Miner, maka terdapat aturan yang dapat ditemukan dalam deskripsi teks di bawah ini. Ketika kita dari Rapid Miner ini, ketika kita ke desain, maka nanti akan ada namanya description, dimana tinggal kita klik, maka akan muncul description seperti yang ada di gambar ini. Lalu di sini kita bisa lihat ya bahwa dari gambar ini terdapat ada 5 rows yang dapat menghasilkan satu keputusan beserta jumlah datanya. Hasil kemudian dikalkulasi secara manual, dan juga Rapid Miner ternyata menggunakan Rapid Miner juga. Jadi ada 2 perhitungan ya, manual dan Rapid Miner, dan menghasilkan rows atau keputusan juga yang sama. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan 4.2 mengenai rows. Rows yang tadi ya, seperti yang saya bilang tadi ada 5. Bisa kita baca bahwa rows pertama, jika kualitas tisu terpercaya maka dia sama dengan tidak, dan suka belanja online sama dengan tidak, maka keputusannya adalah tidak beli. Kita bisa lihat bahwa skornya tidak belinya 28, belinya 1. Berarti keputusan akhirnya adalah tidak beli. Rules nomor 2 adalah jika kualitas tisu terpercaya sama dengan tidak, dan suka belanja online sama dengan iya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari sama dengan tidak, maka keputusannya adalah tidak beli, dengan skor tidak belinya 10 dan belinya 1 perbandingannya. Maka keputusan akhirnya dapat dikatakan bahwa dia tidak beli. Lalu rules ketiga, apabila kualitas tisunya terpercayanya sama dengan tidak, tapi dia suka belanja online atau suka belanja online sama dengan iya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari sama dengan iya, dan harga tisu lebih jangkau tapi dia menjawab tidak, maka keputusannya akan menjadi tidak beli. Karena kita melihat bahwa probabilitasnya itu tidak belinya 1 dan belinya 1, maka tadi saya bilang 50-50. Tapi hasil berdasarkan keputusan dan perhitungannya dihasilkan tidak beli, karena lebih condong ke arah tidak beli. Terus yang keempat, jika kualitas tisu terpercaya sama dengan tidak, dan suka belanja online sama dengan iya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari sama dengan iya, dan harga tisu lebih terjangkau sama dengan iya, maka keputusan akhirnya adalah beli. Maka keputusan yang dilakukan atau terus terjadi di nomor 4 itu adalah beli, dengan skor tidak beli sama dengan 0, lalu beli sama dengan 2, atau ya bisa dibilang perbandingan lah 0 banding 2 gitu. Dan keputusannya adalah beli, keputusan akhirnya. Lalu rules nomor 5 yang terakhir adalah jika kualitas tisu terpercaya, maka kalau kualitas tisu terpercaya atau sama dengan iya, maka keputusannya sudah pasti beli, dengan skornya adalah jumlah tidak beli, tidak belinya 0 dan belinya 66, maka menghasilkan keputusan akhirnya adalah beli. Nah, lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, bagian di sebelah kanan, yaitu ini adalah ketika kita membuat untuk performance, atau kita melihat analisis data berikutnya untuk menampilkan berapa persen sih akurasi dari perhitungan tools ini. Nah, lalu ketika kita menggunakan algoritma C45 menggunakan perangkat lunak yaitu Rapid Miner itu dengan menggunakan operator split validation, maka kita akan memperoleh hasil akurasinya 97,2%. Dengan keterangan seperti bawah ini, kita bisa lihat bahwa prediksi tidak beli dengan true tidak beli itu sama dengan 39, lalu true beli dengan prediction tidak beli sama dengan 3, sehingga menghasilkan class precision itu sekitar 92,86%. Lalu ketika kita menggabungkan antara prediction beli dengan true tidak beli, hasilnya adalah 0. Tapi ketika kita menggabungkan prediction beli dengan true beli, hasilnya adalah 68, sehingga menghasilkan class precision sebanyak 100%. Lalu ketika kita menggunakan class recall untuk melihat mengenai true tidak beli dan berkaitan dengan prediksi tidak beli dan prediksi beli, maka akan menghasilkan 39 dan 0. Dan class recall-nya sebanyak 100%. Lalu apabila kita menggabungkan antara mengaitkan antara true beli dengan prediction tidak beli dan prediction beli, maka akan terjadi skornya 3 dan 68. Dengan class recall-nya adalah 95,77%. Nah, kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dasaran. Dari hasil estimasi yang diperoleh dari pohon keputusan, keputusan pembelian dapat diperoleh melalui 5 rules berikut.
Jika kualitas tisu terpercaya sama dengan tidak dan suka belanja online sama dengan tidak, maka keputusannya sudah pasti tidak beli. Jika kualitas tisu terpercaya sama dengan tidak dan suka belanja online sama dengan iya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari sama dengan tidak, maka keputusannya adalah tidak beli. Lalu ketiga adalah jika kualitas tisu terpercaya sama dengan tidak dan suka belanja online sama dengan iya, maka menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari juga dia menggunakan hasil statementnya adalah iya, dan harga tisu lebih terjangkau dengan statement tidak, maka keputusan akhirnya adalah tidak beli. Lalu rule keempat, jika kualitas tisu terpercaya sama dengan tidak dan suka belanja online sama dengan iya, dan menggunakan TikTok minimal 2 jam per hari sama dengan iya, dan harga tisu lebih terjangkau sama dengan iya, maka keputusannya adalah sama dengan beli. Terakhir adalah jika kualitas tisu terpercaya sama dengan iya, maka keputusannya sudah pasti beli. Lalu kita bisa lihat bahwa penggunaan algoritma C45 ini mengenai pembelian tisu yang kita pakai dengan menggunakan tools Rapid Miner dapat mencapai akurasi sebesar 97,27%. Keputusan pembelian tisu pada TikTok Shop ini dapat diprediksi untuk meningkatkan strategi pemasaran serta penawaran produk. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai saran. Walau hasil dari pohon keputusan sudah sangat tinggi, data yang digunakan masih sangat sedikit dan memerlukan data dengan skala yang lebih besar agar data lebih relevan, serta perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti kampanye promosi, persaingan pasar, dan feedback pelanggan. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Terima kasih.